Namun Allah tidak menghukum mereka selama Muhammad berada di antara mereka. Allah juga tidak akan menghukum mereka jika masih meminta ampunan. Mengapa Allah tidak menghukum mereka padahal mereka menghalangi orang untuk datang ke Masjidil Haram dan mereka bukan orang yang berhak menyembah. Asal-ia orang berhak menyembah, asal-ia hanyalah orang yang bertakwa, tapi mereka tidak tahu. Jelas mereka di sekitar Baitullah itu hanya silam dan tepuk tangan, maka rasakan azab karena kekafiranmu. Sesungguhnya orang kafir menolak terhadap mereka untuk menghalangi dari jalan Allah. Mereka terus menafkahkan harta lalu menyesal dan akhirnya telah ke dalam jahanam dan kafir betul-betulkan. Alhamdulillah. Terima kasih untuk Nanda Syaktina dan Nanda Zian yang membacakan tilawah Quran Al-Anfal. Selanjutnya mungkin Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, pertama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di rumah kediaman Bapak Iwan dan Teh Gilda. Semoga kumpulnya kita di sini menjadi perkumpulan yang diberkahi, dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para pengikutnya yang insya Allah mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah pada kali ini kita akan sama-sama membahas sebuah tema ibadah utama di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Allah Subhanahu wa taala memilih dari apa yang Allah ciptakan itu, dari makhluk-makhluknya ada yang mempunyai kekhususan. Allah menciptakan malaikat dan dijadikan malaikat Jibril itu sebagai sayyidul malaikah, pemimpinnya para malaikat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan mengutus rasul-rasulnya, dan Allah jadikan sayyidul anbiya adalah siapa? Sayyidul anbiya. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ini makanya aturan makannya berdiri kemarin dulu. Ini ujian ini. Siapa Sayyidul Anbiya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah pula yang menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini, dan Allah jadikan kota Makkah dan kota Madinah adalah sebaik-baik tempat. Dan begitu pula Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bulan. Ada 12 bulan Hijriah. Dan Allah jadikan bulan Ramadan itu adalah sebagai sayyidus syuhur, pemimpinnya dari bulan. Dan insya Allah mudah-mudahan kita sebentar lagi, kurang lebih berapa minggu lagi kita masuk? Satu minggu. Kurang lebih 8, udah 8 atau 9 atau 10 dah, terserah tambahin atau kurangin sedikit. Insya Allah kita akan memasuki bulan yang penuh dengan keberkahan. Oleh sebab itu kita akan membicarakan tentang apa sih kemuliaan dari bulan Ramadan tersebut yang dinamakan sebagai Sayyidus Syuhur, pemimpinnya dari bulan-bulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadanu syahrun mubarak, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah. Tuftahu fihi abwabus sama, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi maradatus syayatin. Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr. Man hurima khairaha faqad hurim." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Allah mewajibkan atas kalian berpuasa di dalamnya. Tuftahu fihi abwabus sama, pintu-pintu langit dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, pintu-pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan setan-setan jahat durhaka dibelenggu. Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr, dan di dalam bulan Ramadan itu Allah mempunyai suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang terhalang mendapatkan kebaikannya, maka sungguh ia terhalang mendapatkan kebaikan yang banyak. Inilah salah satu keutamaan dari bulan Ramadan, bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Kita di dalamnya, Allah pilih bulan Ramadan ini sebagai bulan yang kita diwajibkan sebagai orang yang beriman berpuasa.
keutamaannya Allah bukakan pintu-pintu langit. Bahkan di dalam riwayat yang lain, Allah buka seluruh pintu-pintu surga. Apa maksud dari dibukanya pintu-pintu surga? Dibuka pendaftaran. Dibuka pendaftaran. Kan juga kayak mau ngaji di sini kan dibuka pendaftarannya kan? Nah sama. Allah buka pintu-pintu surga di bulan Ramadan, dibuka pendaftarannya. Dan Allah tutup pintu-pintu neraka. Setan-setan durhaka diikat. Dan ada satu malam di bulan Ramadan yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam apa? Lailatul Qadar. Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang terhalang dari kebaikannya, maka sungguh ia terhalang dari kebaikan yang sangat banyak. Nah, ini salah satu keutamaan bulan Ramadan. Kemudian ada lagi hadis yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan bulan Ramadan. Atakum Ramadanu syahru barakatin yughshakumullahu fihi wa yunzilur rahmah. Telah datang kepada kalian bulan yang penuh keberkahan. Bulan barokah yang dicurahkan oleh Allah kepada kalian. Wa yunzilur rahmah. Allah menurunkan rahmatnya di bulan Ramadan. Wa yuhittul khotoya. Dihapuskan segala dosa. Wa yastajibu fihi doa. Dan doa-doa di bulan Ramadan ini dikabulkan. Makanya nih kalau orang Indonesia, kalau di bulan Ramadan kan itu biasanya mau menjelang buka, apa yang biasa dilakukan? Beli takjil. Agak nonton sinetron. Betul nggak? Padahal nih, salah satu waktu di ijabahnya doa adalah ketika seseorang ingin menunggu iftar. Iftar apa artinya? Berbuka. Jadi 10 menit atau 5 menit sebelum buka perbanyak doa. Kenapa? Karena disitulah tempat salah satu waktu diijabahnya doa. Jangan ngabuburit. Ngapain ngabuburit, Mbak? Beli kolak. Jangan, hah? Jangan. Nah, kemudian yanzurullahu ta'ala ila tanafusikum fihi wa yubahi bihumul malaika. Dan Allah itu melihat kesungguhan kalian, berlomba-lomba kalian dalam beribadah. Wa yubahi bihumul malaika. Dan Allah bangga kepada orang-orang yang semangat beribadah di bulan Ramadan, dan Allah berbangga-bangga di hadapan malaikat. Yang menjadi pertanyaannya nih, kenapa Allah sangat bangga kepada orang-orang yang beribadah di bulan Ramadan di hadapan para malaikat? Lihat nih, malaikat tuh hamba-hambaku tuh, lihat tuh, pada rajin beribadah. Si fulan disebutin di hadapan para malaikat. Dulu ketika Allah sebelum menciptakan manusia ingin menjadikan khalifah di muka bumi, malaikat itu seakan-akan dalam tanda kutip itu protes. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Allah masih kabar kepada malaikat. Tapi apa jawaban malaikat? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah engkau akan menjadikan orang-orang yang merusak di muka bumi dan menumpahkan darah di antara mereka? Ini perkataan siapa? Malaikat. Jadi malaikat itu ketika Allah ingin menjadikan manusia khalifah di muka bumi, malaikat berpikirnya, oh manusia itu kerjaannya cuma merusak, bunuh-bunuhan. Betul kan? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, bukankah kami ini hamba-hambamu malaikat telah bertasbih memujimu dan mensucikanmu? Maka Allah jawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui daripada kalian malaikat. Jadi ini Allah kenapa berbangga-bangga dengan orang-orang yang beribadah di hadapan malaikat? Dulu malaikat pernah dalam tanda kutip suudzon bahwa manusia itu kerjaannya cuma membunuh, menumpahkan
darah, tapi lihat itu malaikat hamba-hambaku tidak sesuai dengan prasangka kalian. Mereka beribadah di bulan Ramadan, semangat hanya untuk mencari keridoanku, mengharap rahmatku, dan ingin mengharapkan ampunan dariku. Maka Rasulullah SAW bersabda, fa'arullaha min anfusikum khairan fa inna syaqiyya man hurima fihi rahmatullah. Maka perlihatkanlah, tunjukkanlah kepada Allah kebaikan yang ada di dalam jiwa kita. Semangat beribadah, karena orang yang celaka adalah orang yang diharamkan rahmat Allah padanya. Kita kan masuk surga kan bukan karena sholat. Kita masuk surga bukan karena puasa. Kita masuk surga bukan karena zakat. Kenapa kita masuk surga? Bukan. Karena rahmat Allah. Lan yadkhula ahadan minkum ala amaluhul jannah. Tidak ada satu orang pun di antara kalian yang masuk surga itu karena amalannya. Bukan karena sholatnya, bukan karena banyak sedekahnya, bukan karena puasanya. Karena apa? Maka para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, kamu juga masuk surga bukan karena amalan? Iya. Illa an yataghammadani Allahu minhu bifadlin wa rahmah. Tapi Allah telah meliputiku, merahmatiku dengan rahmat dan keutamaan. Artinya kita masuk surga itu bukan karena sholat, tapi karena rahmat dan kasih sayang Allah. Terus buat apa kita sholat? Ya udah kalau gitu gak usah sholat, ngapain puasa capek-capek? Malah panjang banget lagi nanti. Hah? Astagfirullahaladzim. Nah bener kan kalau yang nanya, lah percuma kita ngapain puasa, ngapain sholat? Orang masuk surga bukan karena sholat, bukan karena puasa, tapi karena rahmat Allah. Justru dengan beribadah itu menjadi sebab kita mendapatkan rahmat Allah. Inilah keutamaan bulan Ramadan. Paham? Paham? Dah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Udah paham? Udah paham belum? Belum? Teriak-teriakin belum paham juga. Mesti kasih makan dulu nih. Nah, maka di bulan Ramadan ini ada 2 rukun Islam yang hanya bisa dikerjakan di bulan Ramadan dan tidak bisa dikerjakan di bulan-bulan yang lain. Apa saja kira-kira? Zakat dan puasa. Zakat di sini juga zakat fitri, bukan zakat mal. Maka kita bahas lebih dalam tentang 2 ibadah ini. Insya Allah. Siap? Siap. Sampai asar? Let's go. Yuk, yang pertama kita bahas dulu tentang puasa. Apa makna puasa? Puasa secara bahasa itu artinya menahan diri dari sesuatu. Menahan diri dari sesuatu. Apapun Bapak Ibu lakukan kalau menahan diri dari sesuatu, maka itu namanya puasa. Contoh misalnya, Maryam ketika ditiupkan ruh ke dalam rahimnya, kemudian setelah itu lahirlah seorang anak dari rahim yang suci, yaitu anaknya Maryam siapa? Isa alaihissalam. Nah sekarang ini banyak orang-orang yang pengen kayak Isa, kayak Maryam. Lahir anak bapaknya ketahuan. Dulu gak? Di Indonesia banyak tuh. Ya. Yang lahir tiba-tiba lahir bapaknya siapa? Astagfirullah. Iya benar, astagfirullahaladzim. Nah, ketika lahir nih anaknya Isa, Maryam nih merasa takut. Lahir anak nggak ada bapak. Padahal Maryam ini adalah wanita yang dihormati pada saat itu. Beliau ini sama ibunya telah dinazarkan untuk menjadi, kalau kita tuh apa ya, di masjid apa sih, marbot. Marbot. Kerjaannya cuma di mihrab ibadah. Nah kemudian datang malaikat, lahir anak nggak ada bapaknya, kan takut, aib. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan, kalau engkau bertemu dengan orang, maka inni nazartu lirrahmani shauman falan ukallimal yauma insiya. Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Yang Maha Pemurah. Apa puasanya? Maka aku tidak akan berbicara dengan seseorang manusia pun pada hari ini. Jadi puasanya Maryam itu puasa tidak ngomong, tidak bicara.
Makanya bapak-bapak nih kalau misalnya pulang-pulang tiba-tiba, "Mah, ada makanan nggak?" Lagi dia mungkin lagi puasa. Jadi pancing-pancing. Kalau pancing-pancing bisa berabe. Ya, ini pancing-pancing lagi puasa. Pengalaman katanya mah. Maksudnya apa ya? Nah, jadi puasa tidak berbicara. Jadi segala sesuatu menahan diri dari segala perbuatan itu disebut puasa. Nah, sedangkan menurut istilah puasa di sini adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dengan disertai niat. Nah, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Apa yang membatalkan puasa? Makan, minum, apa lagi? Bersetubuh. Buat wanita tiba-tiba haid, betul kan? Nah, bahkan ada yang memperluas lagi makna puasa, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dan juga yang mengurangi pahala puasa. Makanya ada seorang ulama yang berkata nih, "Idza sumta falyasum sam'aka wa lisanaka wa basaruk." Jika engkau berpuasa, maka puasakanlah telinga, mulut, dan mata. Jadi yang namanya puasa itu tidak cuma menahan haus dan lapar. Kalau cuma menahan haus dan lapar, Safina juga bisa. Betul ya Bang Iman ya? Betul nggak? Teh? Insya Allah ya? Hasa bisa nggak? Enggak. Bagus Hasna, keren. Jadi yang diminta di sini adalah puasa yang berkualitas. Tidak hanya puasa yang cuma bisa menahan haus dan lapar. Maka sangat aneh jika orang berpuasa dia bisa menahan haus dan lapar yang asalnya mubah. Makan dan minum itu kan asalnya mubah. Betul kan? Nah, di bulan Ramadan yang asalnya mubah ini jadi haram. Nggak boleh kita makan. Dan itu kita bisa tahan. Yang asalnya mubah. Yang seharusnya haram, lebih lagi bisa kita tahan. Paham dari sini? Paham apa yang haram-haram? Anjing. Gibah. Emak lah senang banget. Suzon nggak boleh. Saya di sini tembok. Bohong juga nggak boleh. Wala taj'al yauma shaumika wa yauma fitrika sawa. Dan jangan kau jadikan hari puasamu dan hari tidak puasamu itu sama. Sama-sama apa? Sama-sama tukar gibah, ngejelekin orang, ngomongin orang. Betul? Makanya tidak dipuasakan. Cuma perutnya saja yang dipuasakan. Ini nasihat. Jadi kita berpuasa itu dituntut puasa, nggak cuma puasa, tapi berpuasa yang berkualitas. Dari semenjak kapan? Sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, ini yang kadang-kadang kita agak sulit ya. Emang alhamdulillah saya belum nyobain sih puasa di musim panas di sini kan ya. Nah, setelah saya baca-baca itu Bu, Kak, ternyata ini, kalau kita hidup di negeri orang yang siangnya panjang, akan tetapi masih bisa dibedakan antara malam dan siang, maka kita harus puasa sesuai dengan aturan. Kalau masih terlihat siang dan malamnya, di sini masih terlihat nih musim panas kan, maka kita wajib hukumnya menurut aturan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari, walaupun siangnya panjang 18 jam. Nah, kalau nggak kuat bagaimana? Kalau nggak kuat buka. Kata para ulama ini, buka maka kita dianggap sebagai orang yang seperti sakit dan wajib qadha. Gitu. Ini kayaknya yang lebih hati-hati ini, Bu.
daripada kita harus berpuasa. Dan memang ada juga kan normalnya orang berpuasa itu sekitar 13-14 jam. Kalau kita terlalu panjang udah ikutin aja ke kota Mekah di sana. Nah, kata para ulama, sekarang bayangin gini Bu, kita sholat subuh, tiba-tiba misalnya sholat subuhnya jam 3, tiba-tiba sahurnya jam 4 atau jam 5, kan lebih di waktu Mekah kan subuhnya kan mungkin jarak siangnya lebih pendek daripada kita di sini kan. Bisa jadi kita udah sholat subuh baru sahur, padahal aturannya adalah kita berpuasa dari semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari. Usahakan dulu puasa. Kalau memang nggak kuat dan sangat berbahaya buat kesehatan kita, buka nggak apa-apa. Dan kita dianggap sebagai orang sakit dan kodok di lain waktu. Paham sampai di sini? Oi, paham? Alhamdulillah. Nah, kemudian dengan disertai niat. Nah, kemarin ada yang bertanya apakah boleh niat kita jamak? Jamak begini maksudnya. Sebelum masuk bulan Ramadan, kita niatin, saya niat berpuasa sebulan penuh. Jadi malam-malam di bulan Ramadan nggak perlu niat lagi. Dirapel, di jamak takhir. Dia takhir. Insya Allah. Cuma mau ngetes. Nah, ternyata nih lihat, ada dalil dari Rasulullah SAW. Nah, nih, malam yubayitus siyama qabla al-fajri fala siyamalah. Barang siapa yang tidak berniat di malam hari sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Di dalam hadis yang lain, la siyama liman lam yufrithu minal lail. Tidak ada puasa bagi orang yang tidak berniat ketika malam hari. Artinya ibadah puasa adalah ibadah yang satu kesatuan. Artinya antara malam yang satu dengan malam yang lain itu berbeda. Beda halnya dengan sholat. Sholat antara berdiri dengan ruku dengan sujud itu satu kesatuan. Kalau kita batal waktu diri, maka ruku sujud pun ikut batal. Nah, kalau pemahaman itu kita pakai niat puasa sebulan penuh, kalau tiba-tiba di malam ke-15 kita batal, berarti 15 sisanya batal juga dong. Nah, makanya dari sini kita bisa memahami bahwa yang namanya puasa itu adalah ibadah satu hari dengan satu yang lainnya itu terpisah. Artinya kita harus selalu niat memperbarui niat ketika waktu malam. Akan tetapi, nah jadi waktu niatnya itu sebelum masuk waktu subuh. Dimanapun kita niat dari malam yang panjang itu, dari mulai maghrib sampai walaupun 5 menit sebelum subuh, maka kita sudah termasuk orang yang berniat. Akan tetapi di sini ada hadis lain nih, yang kira-kira hadis ini bertentangan dengan hadis yang sebelumnya. Subhanallah, balik semuanya lagi. Jadi nggak fokus hari ini. Dakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam zata yaumin faqala hal indakum syai'un faqulna la qala fa inni idzan shaim. Jadi pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masuk ke rumah salah satu istrinya dan bertanya kepada salah satu istrinya, hal indakum syai'un, apakah kamu punya sesuatu? Punya makanan enggak buat dimakan nih? Maka kata istrinya, "La, enggak punya, saya punya makanan." Fa inni idzan shaim. Kalau gitu aku puasa. Dan hadis ini menunjukkan niat setelah fajar. Ini hadis, tuh katanya tadi yang namanya niat harus sebelum fajar. Nah ini hadis setelah fajar. Bagaimana dong jadinya? Artinya kalau orang beribadah puasa, dia lupa niat, sholat subuh baru ingat jam 6, boleh dong. Nah itu Rasulullah SAW, beliau lakukan seperti itu. Sudah subuhnya sudah lewat, baru niat puasa gara-gara nggak ada makanan di rumah salah satu istrinya, beliau katakan Pak ini idzan shaim. Kalau gitu saya puasa. Siapa yang bisa menjawab, maka akan mendapatkan hadiah. Simpan pertanyaan berarti. Enggak, langsung aja disimpan. Sama kok enggak langsung jawabin. Ayo. Iya, ya artinya hadis yang dua di atas niat sebelum subuh. Nah hadis yang di bawah ini niat setelah subuh. Boleh dong. Kalau
Ya, hadis yang di bawah ini adalah menunjukkan niat puasa sunnah. Nah, dia. Panitia tolong. Katanya yang minta. Ayo ditas. Ya mungkin yang ditas lebih cakep isinya tuh. Atuh ya dicilikin ya. Langsung diambil. Lumayan biar masak tambah enak. Masih ada 4 lagi. Ada sampai mana tuh? Niat puasa. Oh, biar puasa. Nah. Ya, jadi niat puasa kalau wajib itu sebelum fajar. Nah, ini waktu niat. Kemudian kita lanjutkan. Kalau lupa gimana? Nah, boleh lupa. Makanya ketiduran semalam gitu. Nah, kalau kasih makanya gini. Sebelum tidur niat. Nggak bisa karena di sini dijelaskan malam yubayt siyam qabla al-fajr fala siyamalah. Kalau ada orang yang tidak niat semalam sebelum fajar, maka nggak ada puasa untuknya. Makanya salah satu rukun puasa itu adalah niat. Sebagaimana kita itu baca Al-Fatihah dalam sholat. Kalau nggak baca Al-Fatihah bagaimana? Nggak sah. Begitu juga niat puasa Ramadan. Kalau nggak niat bagaimana? Nggak sah puasanya. Makanya kalau memang mau tidur, takut kalau misalnya ya lupa dan saya ini kuat nggak saudara nggak apa-apa, bablas aja mau tidur aja, ya niat sebelum tidur, gitu. Paham? Paham. Lanjut. Nah, ini waktu niat. Nah, sekarang kita bahas tentang keistimewaan ibadah puasa. Siap? Ini bab yang berapa tadi? 1, 2, bab 3 ini. Bismillah. Kering ini. Iya, habis. Enggak. Puasa yang pertama, istimewaan ibadah puasa. Puasa adalah jalan meraih ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Ini tujuan ibadah puasa, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Kenapa ibadah puasa itu tujuannya adalah agar terlahirnya insan-insan yang bertakwa? Karena udah penuh. Coba, apa arti takwa? Ini yang kita sholat Jumat. Kalau di Indonesia kan itu khotib sering tuh. Kan kalau ibu-ibu nggak sholat Jumat kan? Kalau kita di sana sholat Jumat tuh, biasanya khotib mewasiatkan apa? Khotib mewasiatkan untuk diri pribadi dan untuk jamaah sekalian untuk meningkatkan takwa dengan makna yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangan. Nah, di dalam ibadah puasa makna takwa itu ada. Coba, menjalankan perintah, kita berpuasa. Kita berpuasa menjalankan perintah siapa? Perintah Allah. Dan kita berusaha sekuat tenaga meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Dan itulah tujuan dari ibadah puasa, agar terlahirnya kita dilatih oleh Allah selama kita bulan Ramadan ini berpuasa, berusaha untuk menjalankan semua apa yang Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Kita dilatih agar kita menjadi insan yang bertakwa. Ini yang pertama. Yang kedua, pahala puasa tidak terhingga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu amal ibn Adam yudha'aful hasanatu asyru amsalha ila sab'i mi'ati dhifin. Qala Allahu azza wa jalla illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih." Setiap amalan ibnu Adam, ibadahnya itu dilipat gandakan semisal 710 sampai 700 kebaikan, 700 kali lipat, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu hanya untuk Allah. Coba baca Quran, sudah ketahuan kan pahalanya berapa?
Per huruf berapa? 10 Kata siapa? ngarang. Bener. Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanatu wal hasanatu bi asyri amsalihah. Barang siapa yang membaca Quran satu huruf, maka dia mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dikali lipat menjadi 10. Satu huruf 10 kebaikan. Itu Al-Qur'an. Salat sendiri 1 derajat, salat jamaah 27 derajat. Jelas kan? Sedekah dikali lipat 7 sampai 100 bahkan 700 kali lipat. Jelas kan? Puasa berapa? Nggak ada yang tahu. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan langsung membalas pahala puasa. Dan bisa jadi pahalanya itu berlipat ganda dan tidak terhitung. Kenapa? Karena di dalam ibadah puasa itu kita dilatih untuk bersabar. Kita dilatih menjalankan kesabaran. Sedangkan pahala sabar itu tiada batasnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala untuk orang-orang yang sabar itu tanpa batas. Sabar ada 3 macam. Siapa yang tahu? Ayo, dapat lagi nih 1 bungkus. Ayo. Enggak boleh double. Iya. Ini kebanyakan dapat ini nih, hadiah. Jual aja tuh. Bingung lagi ya. Ayo. Apaan sabar level 1 sampai level 2? Ayo. Ini ada nih tuh masih ada 4. Ayo jawab aja. Pegang hati. Gak boleh, jangan. Dapat bocoran. Ayo. Masa ya kalau yang saya jawab saya dapat totolin ya. Boleh. Sabar dalam menjalankan ketaatan. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Jangan nyontek. Parah. Iya, nyontek kan? Lihat. Dan sabar dalam menghadapi takdir, terutama takdir yang tidak enak. Dan 3 kesabaran ini ada dalam ibadah puasa. Sabar dalam menjalankan ibadah. Coba kalau nggak sabar, sahur kita jam 12 panas udah minum. Kalau nggak sabar, betul kan? Kalau nggak sabar kita bisa jadi sahur kita, lalu kita pergi ke warteg. Kalau nggak sabar, nah sabar dari menghadapi tadi yang tidak enak. Siapa yang nggak enak? Lapar, haus. Nah semua ibadah macam-macam kesabaran ini ternyata ada di dalam ibadah puasa. Makanya puasa itu bisa seseorang mendapatkan ganjaran dari Allah, pahala yang tidak terhingga sebagaimana pahala bagi orang-orang yang sabar. Yad'u syahwatahu wa ta'amahu. Dia ini orang yang berpuasa meninggalkan syahwatnya dan makannya min ajli karena Allah. Lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbi. Orang yang berpuasa mempunyai 2 kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan nanti ketika bertemu dengan Allah. Siapa yang nggak bahagia kita ketika berbuka? Ada orang yang berbuka tuh sedih? Iya sedih kalau nggak ada makanannya. Bener kan? Tapi rata-rata kita semuanya ketika berbuka pasti bahagia. Apalagi udah komplit, ada kolaknya, semurnya, rendangnya, semur daging lagi, opor, gorengan, ya kan? Bahagia. Dan kebahagiaan ketika nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala khulufu fihi atyabu indallahi min rihil misk. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Nih, kadang-kadang nih kita ya kalau siang-siang kan tuh mulai tuh rasa-rasanya kalau mau ngomong sama orang malu ya. Tapi lihat, kalau seseorang beribadah, dia
merasakan sesuatu yang tidak enak dari ibadah yang dia rasakan, maka Allah akan balas itu. Yang tidak menurut dia tidak baik dalam ketaatan justru baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang berpuasa, dia sembunyi-sembunyi, tidak diketahui oleh manusia satupun. Yang tahu cuma Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada hari kiamat Allah ganti. Bagaimana caranya Allah ganti? Mulut orang yang berpuasa di hari kiamat Allah tunjukkan, nih hambaku dulu adalah ahli ibadah puasa. Jadi bau mulut di dunia ini Allah ganti, nanti ketika dikumpulkan di padang mahsyar, bau mulut orang yang berpuasa itu wangi, bahkan lebih wangi dari minyak kasturi. Katanya, malam ya, benar apa enggaknya, katanya minyak kasturi itu minyak termahal di muka bumi. Benar sih? Nggak tahu ya? Minyak bumi Pak. Hah? Minyak bumi. Oli dong. Katanya sih begitu bawa alam. Nah, tuh. Jadi Allah ganti. Kita bisa sembunyi-sembunyi di sini berpuasa, orang tidak tahu, Allah ganti. Allah tunjukkan nanti pada hari kiamat bahwa orang-orang yang berpuasa itu mulutnya harum seperti minyak kasturi, bahkan lebih harum dari minyak kasturi. Sama seperti orang yang mati syahid. Nanti di hari kiamat itu darahnya itu masih ada. Kalau di dunia kan amis. Tapi nanti di hari kiamat ketika dikumpulkan di padang mahsyar, itu wangi darahnya orang yang berjihad di jalan Allah lebih wangi dari minyak kasturi. Jadi sesuatu yang mungkin kadang-kadang kita itu tidak merasa enak dalam beribadah, Allah ganti nanti pada hari kiamat. Nah, inilah keutamaan dari ibadah puasa. Paham? Paham? Yang ketiga, ini dia. Puasa sebab terhapusnya dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka balasannya dosa-dosa yang terlalu itu diampuni. Coba, berapa banyak dosa yang kita miliki, Pak? Bu, ada yang dosanya sedikit? Tunjuk tangan. Nah, jangan anak yang belum balik. Kita pasti merasa bahwa dosa kita mulai dari kita balik sudah ditulis tuh dosa-dosa yang kita lakukan sampai detik ini banyak banget kan? Nah, ini kesempatan emas yang tidak terulang, setahun sekali. Bisa jadi ini Ramadan terakhir bagi kita. Ini kesempatan, kalau kita dikasih kesempatan oleh Allah untuk bulan Ramadan ini bertemu, beribadah puasa, maka jadikan puasa kita itu ikhlas karena Allah. Balasannya apa? Balasannya karena Allah akan mengampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Bersih lagi. Dan orang yang beribadah ikhlas itu terkadang tidak hanya Allah balas dengan pahala yang luar biasa, akan tetapi kadang-kadang Allah pun balas ketika di dunia. Lu maaf ya Bu, minum dulu. Seret-seret nih. Ada yang nyangkut. Gorengan. Hah? Gorengan. Nih. Ada di zaman Khalifah Daulah Utsmaniyah, Sultan Murad. Jadi Sultan Murad ini pada suatu malam, ini boleh, bentar Bu ya, maaf ya, kalau mandi dulu ya, nggak enak di sini, mau buang dulu. Iklan dulu ya. Iklan dulu. Mau buang ini. Enak, makannya pada nggak ini. Oh, jangan. Sambil nunggu Ustaz boleh Nih. Tadi sampai mana tadi? dosanya banyak. Dosanya banyak. Bukan. Wah, ini pada nggak Puasa sebab konsentrasi nih. Nah, itu benar nomor 3 itu. Hah? Tadi belum. Kisah. Udah ulang Usma? Usmania. Nih. Jadi ketika Sultan Murad, nih, lihat,
keutamaan orang ibadah yang ikhlas. Tidak hanya di akhirat dibalas, di dunia pun terkadang Allah kasih balasan. Jadi pada saat Daulah Utsmaniyah itu Sultan Murad pada malam hari dia merasa gelisah. Gelisah. Bu, gelisah. Mau tidur nggak bisa, kanan kiri tengkurap, bingung kan? Gelisah. Nah, karena gelisah ini Sultan Murad ini beliau ingin keluar. Nggak bisa tidur, keluar aja mau melihat rakyatnya. Beliau nyamar. Nyamar, biasa, belusukan. Pakai baju kotak-kotak nggak tuh? Hah? Belusukan. Oh, baju biru ya. Nah, itu baju biru. Nah. Itu ganti baju nih kayaknya. Belusukan ya? Belusukan. Gorong-gorong. Nah, ketika mau belusukan ini, dia ajak beberapa pengawalnya. Lewatlah di sebuah gang, ternyata ada mayat. Dan orang-orang lalu lalang aja nih, nggak diperhatikan ini mayat ini. Nah, Sultan Murad yang semuanya nggak tahu kan lagi nyamar, berkata nih kepada orang-orang, manusia, ini ada mayat, kok kalian nggak urus? Ngapain diurus? Katanya. Dia itu seorang yang zindik. Zindik itu suka berbuat maksiat, mabuk dan berzina. Tapi Sultan Murad mengatakan, bukankah dia ini termasuk umat Nabi Muhammad SAW? Ya, punya keluarga kan? Punya, yuk kita gotong yuk. Digotonglah ke rumahnya. Nah, sampai di rumahnya, istrinya melihat suaminya menangis, datang menangis. Ya Allah suamiku, gitu. Semoga Allah meridhoimu karena engkau adalah orang yang soleh. Nah, orang-orang itu udah pergi, tinggal Sultan doang ini. Tapi si istri ini nggak tahu yang bawa mayat ini seorang Sultan Murad. Nah, ketika dikatakan seperti itu, kaget. Nah, ini orang-orang ngomong nih orang zindik, suka berbuat maksiat. Tapi kok istrinya bilang ini suaminya orang soleh? Ditanya kan, Bu, maaf ini orang-orang bilang katanya suami ibu suka berbuat maksiat. Tapi ibu bilang orang soleh. Ini bagaimana ceritanya? Memang Pak, ini saya sudah duga sebelumnya. Karena suami saya itu kerjaannya setiap malam dia selalu datang ke toko-toko membeli bir semampu dia. Dibeli bir, diborong, kemudian dibawa pulang ke rumah. Sampai rumah diminum nggak? Enggak. Sampai di rumah dibuang ke toilet. Dan dia katakan, Alhamdulillah pada hari ini aku telah meringankan dosa kaum muslimin. Nah, dia keluar lagi. Dia masuk ke pintu-pintu wanita penjual. Apakah dia masuk berzina? Nikmatin? Kagak. Dia bilang apa? Ini aku bayar, kamu tutup pintu sampai pagi. Jangan terima pelayan. Dikelilingin aja tuh rumah-rumah orang-orang yang berzina. Nih, aku kasih, tutup, tapi nggak boleh ya, layanin. Nah, sampai di rumah dia bilang apa? Alhamdulillah pada hari ini aku telah meringankan dosa orang-orang yang berzina dan anak-anak muda. Nah, istrinya bilang, kalau kamu berbuat seperti ini terus, nanti kamu mati nggak ada yang mau nyolatin, nguburin, dan mandiin. Maka orang ini berkata, tenang aja, yang akan memandikanku, mensolatiku, dan menguburkanku adalah Khalifatul Muslimin dan para ulama. Mendengar cerita itu, si Sultan ini kaget langsung. Ya benar Bu, saya ini Sultan Murad. Benar kan? Langsung, besok kita akan mandikan, kita solati, kita kebumikan. Dan pada besok paginya yang menyolati adalah Sultan dan para ulama. Apa sebabnya? Ikhlas. Ikhlas. Walaupun seluruh manusia mengatakan dia itu orang zindik, suka mabuk, suka berzina. Makanya jangan mikirin apa kata orang. Kadang-kadang kita ini terlalu pusing dengerin apa orang kata orang kan. Aduh, Puyang udah diomongin mulu. Ngapain Puyang? Kelama kita baik, berbuat baik, istiqomah di dalamnya, insya Allah ada kebaikan. Makanya ada sebuah kisah lagi. Kisah aja dah biar pada nggak molor. Jadi ada dua anak. Yang satu anak, yang satu bapak. Nah, dua anak, bapak sama anak bawa keledai
keledainya kecil. Mau berjalan, yang pertama ketika jalan nih bapaknya di atas. Karena kan kecil kan, kasihan kan. Nah anaknya yang apa sih namanya? Bawain nuntun. Nah sampai di suatu kampung itu ngomong katanya, bapak dasar nggak tahu diri, anaknya masih kecil suruh narik tuh keledai, bapaknya enak banget. Apa naik di atas, udah lewat kampung. Nah dengarkan tadi omongan orang, iya gantian yuk sekarang. Anaknya di atas, bapaknya nuntun. Sampai di suatu kampung itu ngomongin, dasar anak durhaka nggak tahu diri, masa bapaknya suruh nuntun, anaknya di atas, enak banget ya. Nah kamu dengar kan tuh omongan orang kita. Ya udah, lewat kampung sekarang bapak anaknya naik, lewat suatu kampung diomongin lagi. Itu bapak sama anak nggak tahu diri ya, keledai kecil ditaikin dulunya ke berat, nggak kasihan apa. Nah kamu dengar kan tuh omongan orang. Iya, ya udah, akhirnya bapak anak turun nih, cuma dituntun sekarang, lewat lagi suatu kampung diomongin lagi. Itu bapak nggak punya otak apa, ada kendaraan udah ditaikin. Nah kamu dengar kan, kalau kita ngikutin omongan orang nggak bakal ada habisnya. Makanya kalau kita berbuat sesuatu selama itu kebaikan, jangan pedulikan apa kata orang. Betul? Sampai mana tadi kita? Keledai. Udah selesai keledai. Kalau keledai mulu nggak kelar nih. Jam segini ya, masya Allah. Cepet amat waktu ya, subhanallah. Nah yang keempat ada pintu surga royan. Nah, pintu surga royan ini adalah pintu surga yang dikhususkan bagi orang-orang yang rajin beribadah puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna fil jannati baban yuqalu lahu royan yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu aina shaimun fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Sesungguhnya di dalam surga itu ada pintu yang disebut dengan royan. Nah pintu itu dimasuki nanti pada hari kiamat orang-orang yang berpuasa. Khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Nggak boleh orang-orang yang nggak berpuasa masuk pintu situ. Sampai-sampai di pintu surga manggil, mana nih orang-orang yang berpuasa, dipanggil. Lagi absen kan berdiri, panggil. Nah, akhirnya di itu orang-orang yang rajin puasa dan orang-orang yang rajin puasa itu masuk ke dalamnya, dan ketika pintu sudah ditutup tidak akan bisa lagi masuk satupun. Nah ini jadi keutamaan dari ibadah puasa. Tentu di sini puasa di sini maksudnya bukan hanya kita itu puasa yang wajib. Pintu surga di sini disebutkan puasa royan, orang yang rajin berpuasa. Yang rajin berpuasa di sini bukan hanya yang wajib, tapi dia juga rajin untuk menunaikan ibadah puasa yang sunnah. Maka dikhususkan nanti pada hari kiamat ada pintu surga yang disebut royan, yang tidak masuk ke dalamnya kecuali untuk orang-orang yang rajin berpuasa. Nah inilah 4 keutamaan ibadah puasa. Nah kemudian ada peringatan bagi orang yang sengaja membatalkan puasa. Nah, ada ancamannya. Hati-hati nih Bu, ya dengerin nih Bu, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Baina ana qaimun idza atani rajulani fa akhadha bi dub'ayya fa ataya bi jabalan waqran fa qala li. Ketika aku tidur, aku didatangi oleh 2 orang laki-laki. Lalu keduanya menarik lenganku dan membawaku ke gunung yang terjal. Maka kedua orang itu berkata, "Is'ad, yuk naik yuk." Maka sahabat ini mengatakan, "Inilah utiku, aku nggak mampu untuk naik." Faqala, maka 2 orang itu, "Inna sanusahhilu lak." Udah, tenang aja, kita akan mudahkan buat kau naik. Fasau itu hatta idza kuntu fi sawa'il jabal idza ana bi aswatin syadidatin. Ketika aku sudah sampai naik ke gunung, tiba-tiba ada suara yang keras. Maka orang itu berkata apa? Ma hazil aswat, suara apa ini? Haza wa'u ahlin nar. Ini adalah jeritan ahli neraka. Kemudian orang ini summan toliko fa idza ana biqaumin mu'allikina bi araqibihim musyaqqatatun asdaquhum.
Kemudian dibawalah aku berjalan-jalan dan aku sudah bersama orang-orang yang bergantungan pada urat besar di atas tumit mereka. Emang ada urat besar di atas tumit? Hah? Ada gak? Ya ada, adain aja ya. Di situ aja adain. Nah dia kayak lagi digantung, ngerti gak? Jadi bagaimana sih? Tahu pernah lihat waktu kambing di seleting ini? Iya. Korban. Iya. Udah jain aja biar cepet. Iya. Iya, lupa. Nah, lupa. Nah, ini yang diikat itu urat besarnya yang ada di tumit. Kemudian apa? Musyaqqatun asdakum tasilu asdakum daman. Mulut mereka robek. Dan dari robekan itu mengalir darah. Qala qultu man haula. Maka sahabat yang sedang meminum ini mengatakan, siapa itu mereka? Qala haula illadzina yuftiruna qabla tahillati saumihim. Mereka adalah orang-orang yang berbuka membatalkan puasa sebelum tiba waktunya. Makanya hati-hati ibu-ibu. Jangan buru-buru. Kalau mau buka, pastikan kalau memang sudah masuk waktu berbuka. Emang kadang-kadang kalau udah jam 5-an itu udah mulai oleng itu. Kadang-kadang kecoa aja kayak dianggap porn. Jangan buru-buru. Orang dia nggak kecoa. Jangan buru-buru. Pastikan, kenapa? Ada ancamannya. Orang-orang yang mereka terlalu cepat untuk berbuka sebelum datang waktunya, azabnya adalah digantung kakinya di atas, kemudian dirobek mulutnya, mengalirkan darah. Ini adalah hukuman bagi orang yang berpuasa terlalu cepat berbuka. Apalagi orang yang tidak berpuasa. Orang yang berpuasa saja karena sebab terlalu cepat berbuka hukumannya sedemikian berat, apalagi orang-orang yang sengaja tidak berpuasa. Maka hati-hati bagi kita agar selalu memastikan bahwa ketika ingin berbuka, waktu berbuka sudah masuk. Nah ini dia selesai bab puasa. Kita masuk bab zakat. Nah ini bab zakat. Zakat menurut bahasa adalah tumbuh dan bertambah. Menurut bahasa zakat yazki zakaan zakatan. Nah, tumbuh bertambah. Dari pengertian bahasa inilah para ulama menyimpulkan bahwa orang yang membayar zakat tidak mungkin hartanya itu berkurang. Tidak mungkin. Kenapa? Karena hartanya itu akan selalu tumbuh dan bertambah. Bisa bertambah hartanya, bisa bertambah keberkahan dari hartanya. Sedangkan fitri di sini maksudnya adalah bukan Bu Fitri. Kan ada tuh Bu Fitri. Apa? Ayo. Fitri di sini artinya adalah berbuka. Nah, dari makna zakat fitri adalah zakat yang diwajibkan karena berkaitan dengan waktu iftar, tidak berpuasa lagi dari bulan Ramadan. Dalilnya apa? Tentang perintah zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Di dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, faradallahu Rasulullah SAW zakatal fitri so'an min tamrin aw so'an min syairin 'alal abdi wal hurri wal zakar wal unsa was shagir wal kabir minal muslimin. Rasulullah SAW mewajibkan zakatul fitri dengan satu sok korma, satu sok gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa. Nah, zakatul fitri satu sok. Apa itu satu sok? Ada satu sok. Sok bukan sok itu. Apa satu sok? Satu sok itu ukurannya satu sok 4 mud. Mud itu nih. Mut apa? Satu sok 4 mud ginian. Kalau ibu nih mau bayar zakat, zaman dulu kan belum ada literan, belum ada kiloan. Jadi ngambil gini korma 1, tuh 2, 3, 4. Oh, namanya satu sok.
dasar sok badah. Ya, namanya satu sok. Jadi Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri dari sok korma atau satu sok gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa. Inilah dalil tentang zakatul fitri. Nah kemudian kadang kita nih agak-agak bingung nih. Ada zakat, ada infak, ada sedekah. Maka diistilahkan dengan zakat, infak, sedekah. Terkadang ada yang salah pemahaman tentang ini semua sama, padahal nggak sama. Nih kita bahas sedikit ya, biar ini pengetahuan buat kita. Yang pertama kita bahas dulu tentang infak, karena induk nih emak dari buntut-buntut yang sedekah dan